Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan kembali belajar tematik di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, dan di pembelajaran 2. Berikut materi tematik hari ini ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh ya. Terlebih dahulu, kita akan membaca teks bacaan yang ada di halaman 86 yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Dalam teks bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Kita baca paragraf pertama ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lainnya. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, setelah membaca teks tersebut, selanjutnya anak-anak akan mengidentifikasi berdasarkan keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama yang ada di halaman 88 ya. Bisa Ibu contohkan satu untuk mengisi keberagaman, kerjasama, dan manfaat kerjasama. Untuk kolom pertama, di kolom keberagaman, Ibu contohkan keberagaman agama ya. Ini dibuktikan dari teks bacaan halaman 86 sampai 87 ada di paragraf kedua yang isinya pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Jadi di situ dijelaskan saat warga akan mulai gotong royong, Pak Made terlebih dahulu melaksanakan ibadah. Nah, jadi situ ada keberagaman agama. Selanjutnya, Ibu akan contohkan di kolom kerjasama. Berikutnya, contoh pada kolom kerjasama yaitu bersama menganyam bilah bambu. Nah, ini dibuktikan dari teks bacaan yang ada di paragraf kedua. Bacaannya adalah Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Kemudian, satu contoh di kolom terakhir, manfaat kerjasama bisa diambil kesimpulan yaitu dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, nah selanjutnya Nana Ibu akan mengisi dua kolom berikutnya yang belum terisi. Silahkan anak-anak isi dengan pedomannya adalah teks di bacaan halaman 86 sampai 87 ya.
Selanjutnya, anak-anak akan menjawab pertanyaan di halaman 89. Ada 3 soal. Yang pertama, apa itu kerjasama? Yang kedua, apa manfaat kerjasama? Dan bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Silakan anak-anak jawab ya. Berikutnya, kita akan melihat cara memperagakan tari bungong jempa. Di sini ada beberapa formasi ya. Yang pertama ada formasi gerakan A. Nah, tari bungong jempa menggunakan formasi ini dilakukan secara berkelompok. Ada formasi gerakan A, anak-anak bisa melihat ya. Kemudian ada gerakan B. Kemudian ada formasi gerakan C dan formasi gerakan D. Nah, karena kita belajar secara daring, kita tidak melakukan percobaan pergerakan tari bungong jempa ya. Anak-anak cukup melihat beberapa formasi gerakan tari bungong jempa yang dilakukan secara berkelompok. Pada tarian kelompok, ketika menampilkan beberapa gerakan dalam tari, para penari akan membentuk beberapa posisi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai juga bisa dilakukan oleh penari tunggal atau sendiri, juga berpasangan atau berdua, maupun secara berkelompok yang dilakukan beberapa orang ya. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran tematik hari ini ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Terima kasih.